Allah selalu memberikan kerinduan untuk kami pulang ke surga. Kami punya satu tempat, negeri impian, negeri yang ajaib yang Tuhan sediakan. Biarlah kehidupan itu akan menolong kami untuk menikmati akan setiap pekabaran penting dari Sang Maha Guru itu. Untuk kami akan tetap fokus pada tujuan kami. Pekabaran malam ini biarlah jadi berkat bagi kami semua. Hamba penuh kekurangan dan dosa. Bagi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam sekali lagi. Berapa yang bersuka cita malam ini? Berapa yang merasakan banjir dan kehujanan? Ya, tapi puji Tuhan karena Tuhan izinkan hujan pada jam 4 sore mungkin ya. Dan malam ini tidak hujan. Ya, kita bersyukur. Besok malam kita berdoa supaya biar sore saja atau bila perlu tidak ada hujan. Ya, supaya kita tidak ada kendala. Dan saya berterima kasih oleh sebab bagian IT sudah menolong untuk lebih baik saya. Untuk malam ini kita akan lebih baik lagi menikmati akan pekabaran kita. Mohon permisi bisa ya. Malam ini kita punya satu pekabaran penting, yaitu seandainya ia menguji pikiranku. Malam pertama kita bicara tentang negeri yang ajaib. Malam yang kedua kita bicara apa? Daya tarik yang melelahkan pikiran. Menarik sekali yang ditawarkan, ya. Pengalaman Yesus menarik sekali, betul tidak? Ya, orang sekarang ini cari materi. Orang sekarang ini cari nama besar. Orang sekarang ini cari jabatan. Orang sekarang ini cari apa lagi? Banyak hal ya, banyak hal. Dan orang juga cari macam-macam. Ya, cari macam-macam. Oke, malam ini kita punya satu pekabaran yang luar biasa, yaitu seandainya dia menguji pikiranku. Apa keinginan Allah bagi kita? Saya mau tanya nih, apa keinginan Allah bagi kita? Apa keinginan Allah bagi Nona? Apa keinginan Allah selama ini yang diketahui? Apa keinginan Allah bagi Nyong, engkau? Ya, apa keinginan Allah bagi kita semua? Ya, apa keinginan Allah bagi kita semua? Ya, di sini, yang sebelah sini, ya, selamat, ya, selamat. Luar biasa. Terima kasih. Keinginan Allah bagi kita semua, banyak orang tahu, tapi orang ragu-ragu mau jawab. Terima kasih, Mama Mandoan sujawab, ya, untuk selamat. Malam ini kita akan lebih mengetahui jauh akan jawaban itu. Apa sebenarnya keinginan Allah bagi kita semua? Imamat 26 ayat 12. Keinginan Allah bagi kita semua, Allah mau hadir di mana? Di mana? Ya, Allah mau hadir di sampingmu. Ya, di tengah-tengah kita Allah mau hadir. Itu keinginan Allah bagi kita semua. Dia mau hadir bersama-sama dengan kita. Apakah cukup sampai dihadir? Bukan hanya itu saja. Dia mau menjadi apa? Allah kita, luar biasa. Sebelum kita punya kerinduan mau jadikan Allah itu Allah kita, Allah sudah punya kerinduan bagi kita, dia mau jadi Allah kita. Ini luar biasa. Luar biasa sekali, ya. Kalau saudara yang cewek-cewek jalan,
dia belum naksir cowok itu naksir lebih dulu dia. Senang tidak cewek? Senang tidak? Ya? Daripada naksir tapi tidak dapat, bagaimana? Susah toh? Tanpa perasaan, betul tidak? Betul? Betul toh? Itu. Kita bersyukur karena Allah sebelum kita mencintai dia, sebelum kita naksir dia, dia sudah naksir kita. Luar biasa Allah kita. Amin. Amin ya. Amin pelang, pengaruh hujan mungkin. Ya. Amin saudara. Amin. Allah mau hadir di tengah-tengah kita. Allah mau menjadi Allah kita. Bukan hanya itu saja. Yang berikut, apa yang dia rindukan? Dia mau kita menjadi umatnya. Ini adalah kerinduan Tuhan yang selama ini mungkin kita tidak sadari. Tapi Tuhan punya kerinduan yang luar biasa. Siapa saja, apakah kita saja yang Tuhan rindu mau menjadi Allah kita, yang Tuhan rindu kita menjadi umatnya, ya, yang Tuhan rindu untuk hadir di tengah-tengah kita. Apakah kita saja, ya, yang dapat menjadi umat Tuhan? Sakaria 2 ayat 12 katakan, banyak apa saudara? Banyak bangsa, saudara, ya, banyak bangsa ingin menggabungkan diri menjadi umat Tuhan dan Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Kaum, suku, ya, siapa saja, banyak sekali, tidak terhitung banyaknya kerinduan Tuhan untuk mau hadir di tengah-tengah mereka, mau jadikan mereka umatnya, dan dia mau menjadi Allah mereka. Kerinduan yang luar biasa dari Tuhan. Sejak kapan Allah punya keinginan dalam rencana ini bagi semua bangsa, bagi semua kaum, ya? Sejak kapan? Apakah sejak kemarin? Apakah sejak sekian tahun lalu? Apakah sejak bangsa Yahudi ada? Ya, apakah sejak Adam dan Hawa? Sejak kapan? Sejak kapan? Ya, Allah punya kerinduan, rencananya mau menjadikan kita sebagai umatnya dan dia mau menjadi Allah kita. Sejak kapan? Ya, Kisah pasal 15 ayat 14 dan 17 katakan, sejak kapan? Ya, sejak semula, sejak awal, sejak pertama. Dan hal ini didukung oleh ucapan para nabi-nabi, oleh ucapan para rasul-rasul. Luar biasa, luar biasa. Dia katakan ini sejak semula. Sejak kapan itu? Belum ada manusia, belum ada penciptaan. Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa. Ya, sejak, lihat, kalau saudara yang sudah menikah punya anak, ya. Saya mau kasih contoh siapa nih? Pendeta Erik Manuri punya anak namanya Adrial. Sebelum Adrial tahu, sebelum Adrial terbentuk, sebelum Adrial tahu ini alam semesta ini, sebelum dia ada di perut yang mana dia mau ada di situ. Pendeta Erik Manuri dia pilih itu wanita Waropen ini Yamarga Yandedai. Lalu dia bawa, dia bilang saya mau taruh benih saya di perut wanita ini. Waktu dia taruh benih ini, Adrial tahu itu. Lalu mereka, Pendeta Erik Manuri dia bilang bahwa anak saya akan saya kasih nama Adrial. Belum ada Adrial, belum ada janinnya di dalam perut ibunya. Tapi kedua orang tua atau si pria ini dia sudah rencanakan itu. Dia tidak tahu mau taruh di mana dia punya janin ini. Tidak tahu waktu itu ya, belum tahu ya. Tapi pada waktu ketemu tidak tahu bagaimana kok jadi ketemu dengan yang sekarang. Ya, jadi mungkin waktu itu keluar pintu rumah yang ketemunya yang ini sudah. Kalau yang dapat yang oke. Tapi waktu ketemu yang ini sudah. Jadi ketemu langsung. Tapi sudah direncanakan. Itu contoh dan gambaran di mana Allah punya kerinduan yang luar biasa. Saya mau jadikan manusia ini, ya, mereka-mereka ini sebagai umat saya.
Saya mau jadi Allah mereka, dan saya mau ada di tengah-tengah mereka. Ada di tengah-tengah mereka, saya tidak mau jauh dari mereka. Saya mau di tengah-tengah mereka, hadir di tengah-tengah mereka. Kerinduan itu dia sudah ada pada waktu mereka belum ada. Mereka semua belum ada. Tidak ada di atas dunia ini. Dan itu diketahui sejak mulanya, ya, diketahui sejak mulanya. Mengapa Allah mau menjadikan kita umatnya, bukan hanya bangsa Israel saja. Orang umat Tuhan secara bangsa itu, Alkitab mengatakan yang pertama itu siapa? Bangsa Israel, ya, Yahudi itu. Bangsa Yahudi. Dia mau jadikan mereka sebagai umatnya. Tapi tadi kita awali pekabaran kita bahwa bukan hanya mereka saja. Allah mau semua bangsa, semua kaum, termasuk orang-orang yang disentani barat. Masuk, ya, semua masuk. Mengapa Allah mau menjadikan kita semua sebagai umatnya dan bukan bangsa Israel saja? Lihat, yang pertama. Apa itu yang pertama? Coba lihat. Apa yang pertama? Ya. Kenapa? Karena kita hidup, ya. Karena dia kita hidup. Dan karena dia kita bergerak. Betul tidak? Kalau bukan Tuhan kita tidak bisa hidup. Kalau bukan Tuhan kita tidak bisa bergerak. Karena itu Allah mau jadikan kita umatnya, bukan hanya bangsa Israel saja. Pada waktu dibentuk itu Adam dan Hawa, setelah dibentuk berdiri. Hidup tidak Adam dan Hawa? Atau Adam hidup tidak? Ya. Pada waktu Tuhan bentuk dia dari tanah, taruh, hidup tidak dia? Di sini apa? Di sini apa? Di sini hidup tidak, di sini tidak hidup. Yang mana yang betul? Waktu Tuhan bentuk manusia, dia taruh, hidup tidak? Oh, tidak. Waktu dia bentuk, tapi dia keluarkan, dia punya angin ini, nafas ini. Kau hidup. Hidup. Saudara bayangkan, kalau saya Tuhan, lalu ada orang yang meninggal di sini, malam ini kita sementara ibadah, lalu saya datang, saya tiup gini, lalu dia bangkit. Apa yang terjadi, saudara? Pasti saudara semua bubar. Saudara, alasan yang pertama, mengapa Allah mau menjadikan kita umatnya, bukan hanya bangsa Israel saja, karena Tuhan kita ini hidup, karena Tuhan kita ini bergerak. Karena itu dia mau jadikan kita sebagai umatnya, dan dia ingin menjadi Allah kita, dia hadir di antara kita. Yang kedua, mengapa Allah mau menjadikan kita umatnya, bukan hanya bangsa Israel saja. Kisah 17 ayat 28 bagian yang kedua katakan, karena kita ini apa? Ayo jawab. Karena kita apa? Keturunan dari siapa? Dia punya keturunan. Coba saudara lahirkan anak, lalu saudara tidak mau tinggal di dia. Mau saudara tidak mau tinggal di dekat anak saudara? Darah daging sendiri. Tidak, betul tidak ibu-ibu? Baru ini sudah bilang, aduh, mana ini? Langsung tanya ini, saya punya anak perempuan kah, anak laki-laki, cari dulu di mana dia nih? Betul tidak? Karena kenapa mau cari dia? Karena dia bukan anak tetangga. Betul tidak? Kalau anak tetangga, farek amat, tidak usah. Ini kan anak tetangga. Kalau saya mau urus anak tetangga, istri saya bilang gini, ada apa kau ini? Kenapa mau urus anak tetangga? Anakmu saja kau tidak urus. Wah, ini curiga ini istri ini. Jangan tiba di rumah. Saya akan jaga dengan kayu 5. Karena kita ini adalah keturunan siapa? Keturunan Allah. Karena itu dia mau menjadi Allah kita, dia mau hadir di tengah-tengah kita, dia mau angkat kita jadi umatnya. Luar biasa. Alasan yang ketiga, Keluaran pasal 6 ayat 6, karena apa? Supaya kita tahu dia, ya, supaya kita tahu dia. Dia mau, ya, jadikan kita umatnya supaya kita ketahui, oh ini Allah saya.
yang membuat saya bergerak, yang membuat saya hidup. Oh, ini Allah saya. Saya ini keturunan Allah saya, bukan keturunan mama dan bapak saya. Baru bapak dan mamamu bukan keturunan tete dan nenek, dari keturunan tete dan nenek. Baru tete dan nenekmu bukan keturunan dari moyang. Baru moyangmu bukan keturunan dari nenek moyang dan tete moyang dan seterusnya. Bukan keturunan dari itu. Tapi kita ini keturunan siapa? Keturunan Allah. Dan kita perlu untuk mengetahui siapa? Allah. Karena kita keturunan Allah. Karena kita hidup dan kita bergerak karena siapa? Kita hidup, kita bergerak karena Tuhan. Ya. Oke, yang keempat. Kisah pasal 17 ayat 27. Mengapa Allah mau menjadikan kita umatnya? Bukan hanya bangsa Israel saja. Kenapa? Oke. Ada 3 alasan penting di situ. Kenapa? Supaya kita bisa mencari Dia. Waktu cari, supaya kita bisa apa lagi? Menemukan Dia. Ya, jamaah. Menemukan Dia. Yang berikut, kita bisa jamah Dia. Kalau Dia tidak mau hadir di tengah-tengah kita, bisakah kita temukan Tuhan? Bisa tidak? Tidak bisa. Kalau Dia tidak mau menjadikan kita umatnya, bisakah kita temukan Dia? Oh, tidak bisa. Kalau Dia tidak jadi Allah kita, bisakah kita menemukan Dia? Tidak bisa. Tidak bisa. Sebelum kita menjadi umatnya, Dia sudah jadikan kita umatnya. Cuma masalahnya adalah ada pada kita. Apakah kita mau sambut akan tawaran untuk menjadi umatnya? Tidak. Banyak orang tidak sambut. Karena itu mereka tidak pernah menjadikan. Karena ini rencana dari kapan? Sejak mulanya. Belum ada Adam dan Hawa. Belum penciptaan belum dilakukan. Tuhan sudah merencanakan jadikan setiap manusia sebagai umatnya. Ini berita yang menggembirakan? Berita yang menggembirakan tidak? Wah, amin plang. Karena begitu yang lain sudah mau tetap jadi masyarakat dunia kayaknya. Saya pikir itu diaminkan, ya. Pikir diaminkan. Hal yang kelima, mengapa Allah mau menjadikan kita umatnya dan bukan hanya bangsa Israel saja? Kisah 10 ayat 34. Kenapa? Karena Allah tidak membedakan kita. Dari suku manapun, dari bangsa manapun, saya mau jadi Allah dia. Ya, dari suku manapun, dari bangsa manapun, saya mau hadir di tengah-tengah mereka. Dari suku manapun, dari bangsa manapun, saya mau jadikan mereka umatnya. Jadi bukan hanya orang Yahudi saja, bukan hanya orang Serui saja, bukan hanya orang Tionghoa saja, bukan hanya orang Biak saja, bukan hanya orang Sentani, tapi kita semua, ya, kita semua dari suku bangsa manapun. Karena Allah kita Allah yang tidak membedakan. Ini luar biasa, saudara. Ya, sangat luar biasa. Karena itu hari ini kita bisa duduk sama-sama. Betul tidak? Kalau Allah pilih ini suku ini, ton taruh duduk sama-sama. Kau duduk sana, kau yang dipilih-pilih. Omong kosong kau yang dipilih-pilih. Tapi puji Tuhan, karena kita bisa bersama-sama, karena Allah mau jadikan kita umatnya. Bagaimana agar Allah dapat menjadi Allah kita dan kita jadi umatnya? Ya, Allah sudah jadikan dari sejak awal. Tapi ada banyak orang tidak tahu menyambut tawaran itu. Banyak orang tidak tahu sambut. Pertanyaan kita adalah bagaimana cara saya bisa sambut itu, ya? Bagaimana agar saya dapat menjadi Allah? Bagaimana agar Allah dapat menjadi Allah saya dan saya akan menjadi umatnya? Yeremia 7 ayat 23. Dia katakan apa? Bagaimana caranya? Caranya perhatikan yang warna saja. Caranya adalah dengar suaranya, lalu ikut seluruh jalan yang diperintahkan padamu. Dengar suaranya, lalu ikut seluruh jalan diperintahkan padamu. Saya pernah lihat YouTube. Itu gembala kambing. Ini bukan gembala domba, gembala kambing. Kambingnya itu ribuan, bukan puluhan, ribuan. Banyak kambingnya, banyak sekali. Dia punya kandang banyak, ya, kandang-kandangnya banyak.
Saya nonton, saya lihat, mungkin ada yang pernah lihat di YouTube. Kalau pagi mereka mau pergi untuk makan, tinggal buka saja, buka, mereka pergi, betul tidak? Gampang kan? Kalau cuma mau kasih keluar dari kandang, gampang tidak? Gampang, orang buta saja bisa raba-raba, buka, dong keluar. Betul tidak? Sekarang masalah sore hari, semua menjelang petang, ini ribuan, ulang saya lagi nih. Sekarang dia mau kasih masuk, saudara pikir bagaimana dia mau kasih masuk, ini ribuan saudara. Ya, saya tunggu-tunggu, saya lihat, tunggu-tunggu, apa yang terjadi ini kalau ribuan ini? Apa yang dia beri? Dia berdiri saja agak jauh dari kandang. Wih, luar biasa dia ini. Agak jauh dari kandang, dia berdiri, lalu dia mulai apa? Dia mulai seperti bahasa, seperti fluid, tapi agak beda-beda. Dia punya suara keluar, kambing-kambing lari semua, loncat, mau lewat pagar juga do loncat. Ya, semua kambing di pinggir-pinggir batu lari semua, naik gunung lari semua lari, hampir baku tabrak lari semua. Masuk, don't tahu masuk rumput kandang yang mana. Saya heran juga. Dia cuma kambing masuk kandang masing-masing, Dia berdiri saja, saudara. Ya, dia berdiri saja, masuk semua, kambing-kambing masuk. Selesai, dia pergi cuma tutup-tutup. Coba saudara bikin sama 5 ekor kambing saudara, biar saudara begini-begini sampai besok pagi tidak masuk dorang. Saudara lihat itu, ya. Kenapa? Karena kambing-kambing ini mereka terbiasa mendengar suara gembalanya. Amin. Dia katakan bagaimana agar Allah dapat menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Biasakan diri mendengar suara dari siapa? Allah kita. Dan apa yang kedua? Ikuti seluruh yang diperintahkan. Dia perintah. Kambing masuk kandang masing-masing. Tidak ada yang salah. Ada kambing masuk, salah kandang keluar. Tidak ada salah-salah kandang. Masuk. Terus tahu. Karena kambing-kambing ini setiap hari mengikuti seluruh jalan yang mengikuti perintah dari siapa? Dari gembala itu, ya. Mereka setiap hari menuruti perintah dari gembala itu. Mengapa harus demikian? Mengapa hal ini adalah persyaratan untuk saya? Dengar, lalu ikuti seluruh apa yang diperintahkan. Mengapa ini merupakan persyaratan bagi saya? Yohanes pasal 10 ayat 27. Dia katakan, kalau kau biasa mendengar suaranya, kau biasa mengikutinya, itu berarti dia mengenal engkau. Ya, ingat saya katakan ini. Mengapa harus dengar? Lalu ikuti perintah itu. Mendengar dan mengikuti perintah menunjukkan bahwa Allah mengenalmu. Ini konsep yang agak sedikit berbeda dari konsep dunia. Saya ulangi lagi, mendengar suaranya dan mengikuti dia, ini menunjukkan bahwa dia mengenalmu. Kalau dunia begini, dia kenal, oke? Pada waktu dia kenal, baru apa? Ikut, baru dengar suara, betul tidak? Tapi konsep Tuhan adalah, kalau kau suka dengar suaranya, kalau kau mengikuti dia, berarti dia mengenal engkau. Ya, dia mengenal engkau. Apa yang harus kita ketahui di sini? Perhatikan, apa yang harus kita ketahui dari konsep ini? Yang pertama, Allah mengenal kita bila kita mendengar suaranya lalu mengikutinya. Konsep yang pertama. Allah mengenal kita kalau kita dengar suaranya dan kita ikut. Banyak sekali orang Kristen, banyak sekali umat mengaku umat Tuhan, tapi mereka tidak suka dengar suara Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti Tuhan. Tuhan katakan, saya tidak kenal kamu. Ya, dia katakan tidak kenal kamu. Yang kedua, tidak ada manfaatnya, tidak ada keuntungannya, tidak ada faedahnya engkau mengenal Tuhan tanpa Tuhan mengenalmu. Sudah lihat ini? Tidak ada manfaatnya kalau kau bilang kau kenal Tuhan sedangkan Tuhan katakan saya tidak kenal kau. Kenapa Tuhan? Ya karena
kau tidak ikuti saya punya perintah. Oke? Kau tidak ikuti lakukan apa yang saya mau. Lebih baik Tuhan kenal saya biarpun saya tidak kenal Tuhan, masih lebih untung daripada saya kenal Tuhan dan dia sendiri tidak kenal saya. Betul tidak? Saudara bisa bayangkan kalau saudara punya istri, ya, saudara datang ke rumah lalu dia bilang, Pak, perlu apa? Saya suamimu. Oh, Bapak siapa? Saya suamimu. Masa? Mama, semimpi kau. Saya suamimu. Loh, Bapak ini sembarang saja. Kau bukan suami saya. Saya ini suamimu. Apa yang terjadi, saudara? Kalau istrimu tidak kenal malam ini, pada waktu saudara pulang ke rumah, baru atau suamimu, apa yang terjadi? Kalau dipilih-pilih, mendingan saya tidak kenal dia, tapi dia kenal saya, masih lebih nyaman, betul tidak? Ya, saudara lihat, berikut. Hanya 2 cara saja agar Tuhan dapat mengenalmu, yaitu dengar dan ikuti, lakukan apa yang dia inginkan. Betul tidak? Cuma 2 cara. Tuhan punya kerinduan untuk kita jadi umatnya. Dia punya kerinduan sekali. Dan itu sejak semula, belum ada kita, dia sudah punya kerinduan ini, ya. Matius 7 ayat 27. Karena itu dia bilang bahwa bukan setiap orang berseru padaku Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Banyak orang berteriak Tuhan, 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 saya layak masuk surga. Tapi Tuhan katakan, saya tidak kenal kamu. Kenapa? Karena tidak membiasakan mendengar dan mengikuti akan perintah daripada Tuhan. Mengapa harus demikian? Mengapa harus demikian? Pada hari terakhir ada banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, saya ini Tuhan, Tuhan kau perlu tahu, saya ini tiap hari, saya ada mujizat demi namamu, bukan nama saya, namamu saya ada mujizat. Apa yang terjadi? Berdiri orang yang timpang, buta melihat, ya, yang tidak bisa bicara, langsung bisa bicara. Tuhan saya, Tuhan bilang, saya kenal kau di mana. Pada hari terakhir ada banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, saya membawa firman demi nama Tuhan, saya bawa firman demi nama Tuhan ini, saya usir setan-setan keluar demi nama Tuhan, setan keluar, ya, yang jadi setan juga dia keluar. Setan keluar dan yang jadi setan juga keluar. Oh, lihat ini, ya. Berbuat demi nama Tuhan, usir setan demi nama Tuhan, adakan mujizat-mujizat. Tapi pada waktu itu aku berterus terang pada mereka, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Wah, dibilang pembuat kejahatan. Sudah lihat ini orang-orang yang berbuat jahat ini, bukan hanya yang dibilang pembunuh, narapidana di lembaga, pencuri, pemerkosa, ya, pembuat kejahatan, tukang selingkuh, dibilang pembuat kejahatan. Bukan itu. Yang dibilang pembuat kejahatan ini yang mana? Coba lihat. Siapa dia? Ada dalam gereja. Ya. Tiap hari tidak tahu pencuri, tidak tahu membunuh. Adakah mujizat demi nama Tuhan? Menyampaikan firman Tuhan. Semua. Tapi Tuhan bilang, kau pembuat kejahatan. Hei, luar biasa. Jadi jangan pikir, jangan bawa konsep dunia bahwa pembunuh itu adalah pembuat kejahatan. Tidak, ya. Belum tentu pembunuh itu pembuat kejahatan. Apa yang harus kita ketahui di sini? Apa yang harus kita ketahui di sini? Dia katakan, bukan karena kita lakukan hal-hal yang kita anggap rohani, kita dikatakan tidak melakukan kejahatan. Benar tidak? Sesuai firman tidak? Bukan berarti kita lakukan hal rohani, kita dibilang apa? Ya, kita bukan karena kita lakukan hal-hal yang kita anggap rohani, kita dikatakan tidak melakukan kejahatan. Banyak hamba Tuhan, bisa saja saya yang bicara, saya ini bisa lakukan kejahatan, tidak perlu membunuh, ya, tidak perlu membunuh. Saya bisa bawa firman, ya.
Saya bisa adakan mujizat demi nama Tuhan. Saya usir setan nama Tuhan. Tuhan bilang saya pembuat kejahatan. Wah, betul tidak? Lucu tidak? Wah, ini lucu ini. Ya, Pak Pendeta ini buat kejahatan. Tapi polisi tidak pernah datang ke rumah. Tapi Tuhan bilang pembuat kejahatan. Ya, melakukan hal-hal yang kita anggap rohani dapat saja dikategorikan kejahatan oleh Tuhan bila perintah itu bukan dari firman Tuhan. Itu lihat. Apa masalahnya? Masalahnya adalah melakukan hal-hal yang kita anggap rohani, tapi dapat saja dikategorikan kejahatan oleh Tuhan bila perintah itu bukan dari firman Tuhan. Apa kejahatan itu? Apa itu kejahatan? Pada waktu dia bilang, aku berterus terang pada mereka, aku tidak pernah kenal kamu, kalian pembuat kejahatan. Apa itu kejahatan? Lihat Ulangan pasal 9 ayat 8. Dia katakan bahwa karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Kejahatan adalah apa? Dosa. Ya, kejahatan itu dosa dan menimbulkan sakit hati siapa? Tuhan. Ya, kejahatan dibilang dosa dan menimbulkan sakit hati Tuhan. Apa itu dosa? Tadi malam kita lihat tentang dosa. Apa itu dosa? 1 Yohanes 3 ayat 4 dia katakan dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ya, biarpun kita adakan mujizat, tapi di situ tidak didukung oleh firman Tuhan. Biar kita sampaikan firman Tuhan, tapi tidak tertulis seperti yang tadi malam kita bicarakan, maka itu adalah sebuah apa? Itu adalah sebuah kejahatan. Ya, itu adalah sebuah kejahatan. Bagaimana memastikan bahwa saya benar-benar telah mendengar suara Tuhan dan mengikuti seluruh perintah-perintah Allah sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan. Bagaimana saya memastikan bahwa saya benar-benar telah mendengar akan suara Tuhan? Pastikan itu. Lalu saya telah mengikuti perintah-perintah Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah Efesus 5 ayat 10, uji apa yang berkenan pada Tuhan. Harus diuji. Dengar firman Tuhan harus uji, benar tidak ini firman ini. Harus diuji, betul tidak? Iya, harus diuji. Oke. Yang mana saja yang harus diuji dalam firman Tuhan? Yang mana saja yang harus diuji dalam firman Tuhan? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 katakan, yang mana? Yang mana yang harus diuji? Semua, segalanya. Don't tanya, yang mana? Segalanya. Ya, semua itu harus diuji. Dari Kejadian sampai buku Wahyu harus diuji semua. Ya, diuji semua. Semua itu harus diuji. Sehingga jangan sampai kita bernubuat, Tuhan katakan saya tidak kenal kau. Kau bikin kejahatan itu. Jangan sampai kita datang ada mujizat. Haleluya, glory, berdiri dan bangkit dan berjalan. Langsung berdiri dia. Waktu dia berdiri, kita bilang puji Tuhan. Waktu kita puji Tuhan, Tuhan muncul. Tuhan bilang saya telah kenal kau. Apa yang terjadi? Ya, karena itu kita perlu apa? Uji. Setiap firman itu harus diuji. Dulu lalu waktu corona hebat-hebat, saudara mau naik pesawat tidak akan pernah bisa naik pesawat, betul tidak? Biar saudara bilang saya sehat ini, dia bilang turun dari pesawat, suruh turun. Saudara lihat, kenapa? Karena saudara harus ada bukti bahwa saudara sudah divaksin. Atau saudara sudah apa lagi? Di apa? Swab. Baru saudara bisa naik. Saudara lihat itu, saudara bisa naik. Jadi kita perlu adakan ujian, ya. Mengapa saya harus menguji segala sesuatu dan memastikan apakah firman itu dari Tuhan atau bukan? Kenapa saya perlu uji semua? Dan memastikan apa firman itu dari Tuhan atau bukan. Yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat 1 dia katakan,
Karena kau tidak boleh percaya semua roh. Uji roh-roh itu karena apa itu berasal dari Tuhan atau tidak. Betul tidak? Jangan percaya semua roh, biar dia datang dengan nama Tuhan. Kemarin malam kita belajar tentang daya tarik yang melelahkan pikiran. Betul tidak? Itu iblis goda Yesus pakai ayat apa? Pakai apa? Pakai firman Tuhan. Betul tidak? Waktu buka, betul. Iblis pakai firman Tuhan. Tapi Tuhan lawan dengan apa? Firman Tuhan. Dalam sesuai dengan konteks. Tapi iblis bicara firman Tuhan di luar konteks. Banyak orang bicara firman Tuhan di luar konteks. Karena itu Tuhan bilang, di luar maksud tujuan dari firman itu. Karena itu Tuhan bilang, saya tidak kenal kau. Ya, saya tidak kenal kau. Karena bicaranya itu di luar daripada konteks, daripada yang tertulis. Yesus katakan, saya beri teladan tadi malam. Ya, saya beri teladan. Kalau saya katakan saya lawan setan, melalui ada tertulis, berarti kamu juga harus mengikuti. Lawan dia harus menggunakan ada tertulis. Ya, lawan dia harus menggunakan ada tertulis. Jadi jangan percaya setiap roh. Karena itu kita perlu uji. Kita adakan ujian setiap roh itu. Karena ada banyak orang tadi sekali lagi, ya, datang atas nama Tuhan, tapi Tuhan katakan saya tidak kenal kamu. Yang kedua, 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 bagian B dikatakan ada banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, tadi malam kita belajar kenapa itu perlu ada tertulis. Ada tiga jawaban. Kalau masih ingat tadi malam. Yang pertama, mohon maaf. Kita perlu tertulis karena itu firman murni, betul tidak? Tadi malam, firman itu murni, tidak ada campur-campur. Kenapa dia harus murni? Karena ada 3 alasan. Yang pertama adalah supaya kita bisa mengetahui rahasia tentang siapa? Kristus, betul tidak? Masih ingat? Ya, supaya kita tahu. Kalau sudah dicampur-campur, bagaimana orang mau tahu tentang Yesus yang sebenarnya? Jadi itu tidak boleh dicampur-campur, supaya kita bisa tahu Yesus. Ya, yang kedua. Alasan kedua apa? Ada banyak nabi palsu. Ya, ada banyak nabi palsu. Alasan ketiga apa? Karena supaya semua orang dapat mendengar akan firman itu yang sebenarnya. Kalau sudah dicampur-campur, banyak orang tidak akan mendengar firman yang sebenarnya. Tidak bisa mendengar firman yang sebenarnya. Karena ada banyak nabi palsu yang muncul ke seluruh dunia. Karena itu harus diuji. Yang berikut. Yang ketiga adalah Ibrani 12 ayat 17, sebab dia tidak memperoleh kesempatan memperbaiki kesalahannya. Harus diuji. Kenapa? Banyak orang sukenakan, oh betul, saya glory, haleluya, puji Tuhan, saya pasti untuk selamat. Tapi pada waktu Maranatha Tuhan datang, ada banyak orang ditolak. Saya kira saya selamat, saya tidak selamat. Oh Tuhan, bagaimana ini? Karena kamu salah. Kamu hidupkan sesuatu yang salah dari firman. Ini bukan kesalahan saya. Kesalahan siapa? Oh, kesalahan ketua jemaat. Oh, kesalahan saudara saya ini. Oh, kesalahan pendeta. Lalu kamu perbaiki, tidak ada kesempatan perbaiki. Tuhan sudah awan-awan. Dia semua jemput. Bagaimana mau dapat kesempatan perbaiki? Tidak bisa. Kita menangis, kita marah sama mereka yang ajar sama kita, tapi ajarnya tidak sesuai yang tertulis. Ada banyak kemarahan yang terjadi. Kita pergi, kenapa kau salah ajar saya? Aduh, saya sudah tidak bisa naik ini di awan-awan ini. Aduh, bagaimana ini? Baru yang itu lagi dia akan bilang bahwa saya juga cuma dengar begitu. Sudah terlambat. Sudah tidak bisa. Banyak orang akan sakit hati, banyak orang akan menyesal pada waktu Maranatha Tuhan datang. Ya, banyak sekali. Kenapa? Karena pada kesempatan itu mereka tidak memperoleh kesempatan perbaiki kesalahan mereka, perbaiki ketidaktahuan mereka tentang firman Tuhan. Ya, karena itu Tuhan bilang uji. Jangan sampai waktu saya datang kau menyesal, kau salah mengerti itu firman. Kau perlu uji itu firman Tuhan, ya, perlu uji firman Tuhan. Yang berikut, mengapa saya harus uji segala sesuatu dan pegang baik-baik? Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dikatakan karena itu kewajiban. Tahu kewajiban? Kewajiban adalah tidak boleh, tidak harus. Ujian itu adalah sebuah keharusan. Itu kewajiban setiap orang. Jadi kalau waktu Tuhan,
Gara-gara dia. Itu kesalahanmu sendiri. Kau wajib harus cari tahu. Wajib. Jangan cuma dengar saja. Cek apa benar seperti itu. Uji seperti itu. Ya. Kewajiban setiap orang. Yang berikut. Yang kelima adalah Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Dia katakan apa? Allah akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan. Dia bawa setiap perbuatan kita ke pengadilan. Karena itulah hari ini uji. Nanti Tuhan akan datang, dia akan bawa setiap kita ke pengadilan. Kita akan berhadapan pengadilan. Ada bikin ini sesuai tertulis atau bagaimana dan lain sebagainya. Kita mau jawab apa? Tadi saya datang ke sini, istri saya, kami buka ini, istri saya sempat lihat asisten pembantu asisten dari jenderal Sambo ya, Sambo. Dia diadili, mungkin ada yang lihat tadi. Dia diadili. Waktu dia diadili, ya, waktu dia bawa di pengadilan, dia diadili. Ditanya oleh hakim. Hakim lihat, dia jawab ini dengan ini beda ini. Benar kok tidak tahu? Tidak tahu. Benar, tidak tahu. Kenapa kau jawab tidak tahu selalu? Saya tidak tahu. Oh, kau tidak pergi ikut jalan-jalan sama-sama dengan jenderal dan ibu? Ya saya tidak ikut jalan sama-sama dengan mereka. Tidak pernah ikut? Iya, tidak pernah ikut. Kau ada ke Bali sama-sama dengan mereka? Iya, ke Bali. Loh itu ke Bali itu tidak sama-sama. Lihat, bingung. Contoh pertanyaan seperti itu bisa saja terjadi dalam pengadilan surgawi. Waktu itu terjadi, ya, apa yang kita jawab? Kita tidak dapat untuk memberikan jawaban itu, ya, tidak dapat berikan jawaban itu. Jadi mengapa saya harus diuji segala sesuatu? Yang keenam, 1 Korintus 3 ayat 13. Dia katakan, karena pekerjaan masing-masing kita akan nampak, ya. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing kita akan diuji oleh api. Pekerjaan kita, perjalanan rohani kita akan nampak, akan terlihat nanti. Apa sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, ya. Hal yang ketujuh, 1 Korintus 3 ayat 14. Dia katakan, karena itu berhubungan dengan apa? Dengan apa? Berhubungan dengan apa? Upah. Tahu upah? Tahu upah? Ya. Kalau upah semua mau, betul tidak? Iya toh? Gaji ya, pendapatan ya. Karena itu menyangkut upah, menyangkut pendapatan. Pendapatan apa? Oh itu Tuhan. Tuhan mau kasih hadiah. Ya. Siapa yang mendengar, mengikuti, dia akan kasih hadiah. Ya, karena itu berhubung, karena itu kita perlu. Kalau tidak diuji kita tidak dapat upah. Ya, kalau tidak diuji kita tidak akan dapat upahnya. Dan yang berikut, mengapa harus diuji? 1 Korintus 3 ayat 11. Karena dia katakan, tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang diletakkan oleh Kristus. Tidak boleh seorang pun meletakkan dasar yang lain. Karena itu dia bilang, ini fondasi siapa yang taruh? Ini, oh bongkar. Saya tidak butuh fondasi itu. Yang ini siapa? Oh Kristus, ya bangun. Yang ini siapa? Oh Bartolomeus, bongkar. Tapi dia kopus salah satu 12 murid bongkar. Fondasi harus Yesus, betul tidak? Fondasi harus Yesus. Itu siapa? Oh itu fondasi yang ini, fondasi pendeta Saidi, bongkar. Disuruh bongkar. Harus tidak ada fondasi yang lain. Semua letakkan dasar, yaitu dasar Kristus, ya. Dan yang ke-9, mengapa harus diuji? 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, ya, untuk memastikan kamu taat dalam segala sesuatu. Pastikan bahwa kita ini taat untuk seluruh firman itu, ya. Taat dalam segala sesuatu, dalam seluruh firman itu. Apa nasihat para rasul kepada kita sebagai umat Tuhan? Apa nasihat para rasul sehubungan dengan ini? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 20 katakan,
Jangan anggap rendah, jangan anggap remeh nubuat yang ada dalam kitab suci. Karena itu dia bilang, uji, jangan remehkan itu. Karena ada 9 alasan tadi. Saya pikir semua sudah dapat paham, betul tidak? Karena itu Tuhan nasihati dalam firman Tuhan, jangan anggap remeh. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 20. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat itu. Apa itu nubuat? Ya. Apa itu nubuat? 1 Korintus pasal 14 ayat 6 katakan, nubuat itu adalah pernyataan Allah, pengetahuan tentang Allah, pengajaran tentang Allah, pelajaran tentang Allah. Nubuat ini, ada kata nubuat di situ ya. Ada kata nubuat di situ, itu artinya pernyataan Allah, ya, pengetahuan tentang Allah, pengajaran tentang Allah. Pengajaran tentang Allah. Jadi lihat, perhatikan, ajaran-ajaran tentang Allah jangan anggap remeh. Jangan bawa opinimu, jangan bawa pendapatmu sendiri. Jangan kau mau mengerti sendiri. Harus buka firman Tuhan. Tanya sama Tuhan, apakah pengertiannya begini atau tidak. Lihat di dalam firman itu tertulis seperti apa. Karena setan juga gunakan ayat Alkitab. Betul tidak tadi malam? Ya? Dan kita harus melawan masalah itu dengan apa? Firman Tuhan. Buka firman Tuhan. Dan lihat akan firman Tuhan. Ya, dia katakan dalam 1 Timotius 4 ayat 16, apa nasihat para rasul bagi kita? Awasi dirimu dan awasi ajaranmu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu. Bukan hanya engkau menyelamatkan dirimu, engkau menyelamatkan orang lain. Jadi jangan remehkan itu. Harus tertulis, harus bawa sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau salah ajar, kalau salah menyampaikan firman, kau sendiri tidak selamat dan ada banyak orang tidak akan diselamatkan. Ya, karena itu dia bilang kita perlu untuk memastikan itu. Apa yang para rasul nasihatkan bagi kita sebagai umat Tuhan? 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dikatakan kita harus perhatikan bagaimana harus membangun di atasnya. Ya, bagaimana harus membangun di atasnya? Lihat. Saya mau jelaskan ini. 1 Korintus 3 ayat 1, karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan oleh Kristus. Tidak bisa. Saya kasih contoh ayat ini. Ya, saya bukan kasih contoh tapi saya mau jelaskan ayat ini. Kalau kita bangun sebuah rumah, ya, kita undang tukang tehel. Betul tidak? Mau pasang tehel toh? Kita undang tukang batu. Datang kemari untuk pasang kita punya batu. Kita undang tukang pasir. Bawa pasir dan semuanya datang kemari bikin plester. Betul toh? Sudah berapa itu? Mau bikin plafon, kita undang yang ahli apa ini? Sunda plafon. Sunda plafon ya? Iya. Sunda plafon, ahli Sunda plafon datang. Terus apa lagi? Tukang kayu. Untuk buat pintu-pintu. Mereka datang semua. Tuhan bilang begini. Entah engkau dia bilang, perhatikan bagaimana engkau harus bangun di atasnya. Ya. Entah orang itu bangun di atas dasar emas, perak, batu permata, kayu, rumput. Artinya, entah orang itu dia bangun batu kah, dia bangun ini triplex, bangun ini tehel, ya, pasang ini kayu-kayu, dia katakan tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain, fondasi lain. Jadi Tuhan datang kemari, Tuhan bilang begini, tukang batu, sini. Semua sini. Lalu Tuhan bikin fondasi. Kristus bikin fondasi. Lalu dia bilang begini, silakan bangun di sini. Tapi yang lain, saya pendeta Sayudi bikin fondasi sendiri. Baru pendeta Sayudi bilang begini, kamu juga bangun ke sini. Kristus bilang apa? Jangan taruh di fondasi itu. Semua taruh di saya punya fondasi. Jadi tukang batu datang, dia pasang batu di fondasinya siapa? Kristus. Selesai dia pasang batu, tukang kayu datang, dia pasang ini jendela-jendela ini, ya. Apa dia nama ini? Ya? Kosen, ya.
Pasang tukang kayu. Setelah itu datang lagi tukang tehel, dia pasang tehel. Setelah itu datang triplex, tukang triplex, dia datang dia pasang triplex. Tukang seng datang, tukang seng kau datang, asal mau pasang, jangan pasang di fondasi situ, pasang di sini. Lalu dia pasang di situ, semua pasang di situ. Dia katakan bahwa entah orang itu kerja di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, dia pakai istilah begitu. Sama. Harus taruh di fondasinya siapa? Kristus. Kalau kau tukang kayu, keahlianmu tukang kayu, kau taruh di fondasinya Kristus. Kalau kau tukang tehel, taruh di fondasinya Kristus. Tehel itu kau taruh di fondasinya Kristus. Apa alasan para nabi dan rasul menasihati seperti itu? Apa alasannya? 1 Tesalonika 2 ayat 4. Dia katakan, karena itu bukan untuk menyukakan manusia, melainkan menyukakan siapa? Bukan untuk bikin senang manusia, tapi kita harus bikin senang siapa? Tuhan. Kenapa? Karena dia rindu untuk jadi Allah kita. Dia rindu ada di tengah-tengah kita. Dia rindu kita menjadi umatnya. Gambaran dari Nabi Zakaria, dia katakan begini, aku akan menguji mereka seperti uji emas. Dia bilang, saya uji mereka. Ya, mereka ada menguji ini firman atau tidak nih? Saya mau uji mereka. Saya mau melihat, ya, apakah mereka benar-benar menurut atau tidak? Dan dia katakan, saya akan menguji mereka seperti menguji emas. Mengapa Allah mau melakukan pengujian itu? Kenapa dia mau melakukan? Dia katakan begini, Ibrani 1 ayat 7. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu, sehingga kau memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Itu yang tadi disampaikan. Kau mau selamat, kau harus diuji, harus buktikan kemurnian imanmu, ya, harus benar-benar mengikuti Tuhan atau tidak. Bila kita lolos dalam ujian itu, apa yang Allah katakan bagi kita? Dia katakan Zakaria 13 ayat 9 bahwa mereka akan memanggil namaku, aku akan menjawab mereka. Aku mengenal engkau. Luar biasa saudara. Kalau mereka sudah lakukan semuanya itu, waktu mereka memanggil namaku, saya akan jawab mereka. Karena mereka adalah umatku dan saya adalah Tuhan mereka. Luar biasa. Kalau Tuhan berdiri, lalu saudara adakan ujian itu, saudara benar-benar katakan ada tertulis dalam firman Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa pada waktu saudara panggil dia, dia akan jawab saudara. Dia mengenal saudara. Dan dia katakan bahwa saya adalah Tuhanmu, saya Tuhanmu, saya Tuhanmu. Dia katakan demikian, saya adalah Tuhanmu. Ya, para rasul mengingatkan kita sebagai umatnya. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan Kristus, yaitu dasar yang diletakkan oleh Kristus. Bagaimana bila kita utamakan suara manusia daripada suara Tuhan? Apa yang Kristus Sang Maha Guru katakan bagi kita? Yohanes 10 ayat 2 katakan, kamu tidak termasuk dombaku karena kamu tidak percaya aku. Kamu tidak termasuk dombaku karena kamu tidak percaya firman tertulis ini. Kamu tidak termasuk dombaku. Tadi saya katakan, lebih baik Tuhan kenal saya daripada saya kenal Tuhan, Tuhan tidak kenal saya. Lebih baik Tuhan kenal saya pada waktu saya tidak kenal Tuhan. Ya, itu mungkin masih lebih baik. Bagaimana bila kita utamakan suara manusia? Kisah 4 ayat 19 katakan, silakan kita putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi para rasul katakan, Petrus dan para rasul-rasul menjawab, dalam Kisah 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada siapa? Taat kepada manusia. Mengapa demikian? Ini kesaksian di akhir-akhir daripada pekabaran malam ini. Kesaksian dari seorang yang bernama siapa? Ayub dalam pasal 23. Ayub katakan begini. Pada waktu dia menghadapi masalah, dia belajar tentang Tuhannya. Dia katakan, ia tahu jalan hidupku. Ayub katakan, kakiku mengikuti jejaknya. Saya menurut dia, saya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perintahnya ada tetap dalam bibirku. Aku tidak langgar, ada di dalam hatiku. Kulakukan semuanya.
Dan dia yakin pada waktu kalau saya sudah lakukan itu, waktu Tuhan mengujiku, aku akan timbul seperti emas.